Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat kontradiksi yang terdapat di dalam Alkitab Bible atau Injil tentang kematian Yudas Iskariot. Kontradiksi kematian Yudas Iskariot, yaitu salah seorang dari murid Yesus di dalam Alkitab. Yudas Iskariot adalah salah seorang dari 12 murid utama Yesus yang dikatakan berkhianat kepada Yesus dengan menerima upah 30 perak dari pemuka Yahudi yang membenci Yesus, sehingga dia menunjukkan tempat persembunyian Yesus bersama murid-muridnya, sehingga Yesus ditangkap oleh tentara Romawi lalu disalib. Namun kita bisa melihat kontradiksi tentang bagaimana tokoh seorang Yudas Iskariot ini, yaitu bagaimana seorang Yudas ini meninggal di dalam cerita versi Injil. Kita akan menemukan kontradiksi yang sangat jelas pada Injil Matius bab 27 ayat 5 dengan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 18. Berikut ini screenshot ayatnya. Pada Injil Matius bab 27 ayat 3 dikatakan di sini bahwasanya pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Kita lihat pada ayat 5, maka ia pun yang di sini dimaksudkan adalah Yudas, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini kita garis bawahi bahwasanya Yudas melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi pada Matius bab 27 ayat 5 ini dikatakan bahwasanya uang perak yang diterima oleh Yudas hasil dari pengkhianatannya tadi itu dilemparkan ke bait suci, dan Yudas itu mati dengan cara menggantung diri. Kemudian kita akan lihat cerita tentang Yudas, bagaimana cara dia meninggal atau mati pada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 18. Berikut ini screenshot ayatnya. Kisah Rasul-Rasul bab 1 ayat 18 saya akan bacakan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Di sini Anda bisa melihat terjadi kontradiksi antara Matius bab 27 ayat 5 dengan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 18. Pada Matius dikatakan Yudas mati dengan cara menggantung diri atau bunuh diri. Sedangkan pada Kisah Para Rasul dikatakan bahwasanya Yudas mati dengan cara jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Bukan hanya cara matinya Yudas saja, tetapi juga dengan uang yang diterima Yudas sebagai hasil kejahatannya, yaitu uang sogokan dari para pemuka Yahudi yang membenci Yesus untuk menyogok Yudas sebanyak 30 perak. Bagaimana keadaan uang ini? Pada Matius dikatakan Yudas melempar uang itu ke dalam bait suci. Sedangkan pada Kisah Para Rasul dikatakan Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Maksudnya dengan uang tadi dia sudah membeli sebidang tanah. Jadi dalam kisah Yudas ini itu terdapat dua kontradiksi. Yang pertama mengenai cara Yudas mati, yang kedua uang yang diterimanya sebagai hasil kejahatannya. Uangnya diapakan? Yang satu dikatakan bahwasanya dilempar ke bait suci atau dikembalikan, yang satu dikatakan dia membeli sebidang tanah. Lalu mungkin ada sebagian orang yang berargumen atau mencoba mencari alasan bahwasanya ini adalah masalah sudut pandang penulis, yang mana Matius mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan yang menulis Kisah Rasul-Rasul. Jadi kita jawab, kalau Anda mengatakan ini adalah sudut pandang penulis, maka ini tidak layak dikatakan sebagai firman Tuhan yang terpelihara. Karena apa? Karena firman Tuhan yang terpelihara mestinya tidak akan terdapat kontradiksi yang berbeda. Jadi ini adalah kitab sudut pandang kalau Anda mengatakan ini sudut pandang penulisnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau Anda berargumen bahwasanya tidak ada kontradiksi antara dua ayat ini dengan cara metode cocok logi, maksudnya Anda mengatakan bahwasanya tidak terdapat kontradiksi atau pertentangan antara kedua ayat ini, dikarenakan memang benar di dalam Matius bab 27 ayat 5, Yudas itu mati dengan cara menggantung diri. Lalu Anda membuat cocok logi, membuat skenario atau dugaan atau persepsi atau asumsi. Lalu setelah dia menggantung diri, tali gantungannya putus. Setelah tali gantungannya putus, lalu dia jatuh tertelungkup sehingga isi perutnya keluar. Ini adalah cocok logi atau mencari-cari alasan untuk menghubungkan dua ayat ini tanpa bukti. Lalu apa buktinya? Kalau Anda ingin mempertahankan argumen ini, Anda harus memberikan buktinya. Buktinya harus ada ayat lain yang menjelaskan hal ini. Harus ada ayat lain yang secara jelas menjelaskan tentang hal ini. Jadi mestinya ada ayat yang mengatakan bahwasanya tali gantungannya Yudas putus, sehingga Yudas itu jatuh tertelungkup sampai isi perutnya keluar. Meskipun tidak di ayat Matius bab 27 ayat 5 ataupun di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 18, mestinya ada ayat yang lain di tempat yang lain menjelaskan tentang hal ini. Namun jika tidak ada ayat yang mengatakan bahwasanya tali gantungan Yudas itu putus sehingga dia jatuh tertelungkup sampai isi perutnya keluar, maka Anda hanya membuat klaim. Anda hanya membuat klaim berdasarkan dugaan, berdasarkan persepsi tanpa bisa dibuktikan. Tanpa bisa Anda buktikan bahwasanya itu betul-betul terjadi. Jika tidak ada, maka Anda tidak punya bukti bahwasanya tali gantungan Yudas itu putus, lalu dia jatuh tertelungkup sampai isi perutnya keluar. Itu kan hanya dugaan Anda, hanya persepsi Anda, hanya asumsi Anda tanpa bisa dibuktikan secara otentik. Tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya, hanya dugaan. Maka ini tidak bisa diterima. Karena itu adalah sifatnya asumsi atau dugaan, alias cocok logi. Yang berikutnya mengenai uang perak yang diterima Yudas sebagai hasil kejahatannya mengkhianati Yesus. Di Matius bab 27 ayat 5 dikatakan uangnya dilempar ke bait suci atau dikembalikan ke bait suci. Kemudian di Kisah Rasul-Rasul dikatakan uang itu dibelikan sebidang tanah. Ini kan kontradiksi. Pada Matius bab 27 ayat 6 dan 7 itu dikatakan bahwasanya uang yang dilemparkan oleh Yudas tadi kepada bait suci itu diambil oleh imam-imam kepala, lalu mereka dengan uang tersebut, setelah mereka berunding dengan uang tersebut, mereka membeli sebidang tanah. Itu pada Matius bab 27 ayat yang ke-6 dan ke-7. Sedangkan pada Kisah Rasul-Rasul bab 1 dan ayat 18 itu yang membeli tanah ini adalah Yudas. Jadi bukan imam-imam kepala Yahudi. Sangat berbeda. Apakah yang membeli itu imam kepala dan Yudas, itu hal yang berbeda sekali, tidak bisa disamakan. Mungkin ada yang berargumen, oh itu sama saja, uang tadi dilempar ke bait suci, diserahkan kepada bait suci, lalu diambil oleh imam kepala, lalu imam kepalanya yang beli tanah, itu sama saja dengan Yudas yang membeli sebidang tanah. Tentu saja berbeda, kalimatnya saja sudah berbeda, tidak mungkin disamakan. Kalau Anda juga memaksakan diri untuk mencocokkan ini, bahwa dua ayat ini adalah sama saja, berarti Anda ada permasalahan dengan tata bahasa. Jadi di sini sudah jelas terdapat kontradiksi antara Matius bab 27 ayat 6 dan 7
tentang pembelian sebidang tanah, di mana di Matius bab 27 ayat 6 dan 7 itu dijelaskan yang membeli sebidang tanah itu adalah imam-imam kepala. Sedangkan di Kisah Rasul-Rasul ayat yang 18 itu Yudas sendiri yang telah membeli sebidang tanah. Jadi bukan imam kepala Yahudi. Begitu. Ini adalah sebagian kecil dari kontradiksi, hanya membandingkan baru 2 ayat karena masih banyak kontradiksi-kontradiksi yang lain yang terdapat di dalam Alkitab. Kontradiksi yang terdapat dalam Alkitab Bible atau Injil ini sungguh banyak sekali ya. Kita insya Allah akan ungkapkan satu persatu. Untuk melihat kontradiksi tentang silsilah ataupun genealogi daripada Yesus, itu Anda bisa klik di link di atas ini. Dan jika Anda ingin melihat video yang lebih banyak tentang kontradiksi yang ada dalam Alkitab, Anda bisa klik playlist, linknya ada di sini. Dan saya juga mencantumkan linknya di deskripsi video yang ada di bawah ini. Semoga yang mengikuti video ini dengan pikiran yang terbuka, dengan open mind, bisa mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah SWT. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.